Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria di dalam YouTube Pas Agape, Pasukan Akhir Zaman ya Tuhan. Baiklah, kita mempunyai kerinduan untuk selalu melekat pada Tuhan. Gerbang untuk memasuki alam roh adalah pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari saudara siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kau yang layak dipuja, Kau yang layak disembah. Pagi ini kami datang, sujud menyembah-Mu. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Lain pujian dan penyembahan yang naik ke tahta-Mu, sebagai dupa yang harum menyenangkan-Mu. Haleluya. Yaralabaya shikarabababa, Rabaya shakarabakaya labaya shakarabaya labaya shikarere. Yaralabaya sandalabaya shikarere. Yaralamo karalamo yaralamaya lamaya sheralamo karalabaya. Penuhi kami Tuhan, urapilah dengan minyak yang baru. Haleluya, berhembuslah Roh Kudus, penuhi setiap kami lebih lagi Tuhan. Bawa kami pada kedalaman-Mu, bawa kami pada kedalaman cinta-Mu. Oh glory, haleluya. Shikaralabaya shikarabababa, yaralabaya shikarabata kurialaya shikaradadadada.
Yalalabaya sikararararabaya sikarabakaralabaya sikarararakan. Himaharamahakalakia kanamota sane riki karabola. Hisanemi karamora batakirala yasikarababababa. Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami puja, Kau Allah yang kami tinggikan. Engkau Tuhan yang menuntun kami pada seluruh kebenaran firman-Mu Bapa. Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang diutus Bapa untuk menolong kami semua. Untuk kami kuat menghadapi dunia ini, kehidupan ini, menghadapi ujian, masalah, pencobaan yang datang menimpa seluruh bumi. Kami tetap kuat, kami tetap berdiri, dan kami tetap menjadi lebih daripada pemenang. Karena ada Roh Kudus, bukan dengan kuat kami, bukan dengan gagah kami, tapi Roh-Mu Tuhan. Warabayalabayalabaya syakarabababababababa. Hiarabakaralabaya, hiaralamaya shikidididi. Hiaralabaya syakarabababababa. Waralabaya sherererererererere. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah pada hari ini Bapa, apa yang Kau akan sampaikan pada kami semua. Pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi alat-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan kami boleh lebih lagi melekatkan hati kepada-Mu, dan membuka mata hati pikiran kami Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar. Biarlah kami terus hidup di dalam Roh-Mu dan mematikan semua kedagingan kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di hari ke-6 kita mengadakan doa puasa pencurahan Roh Kudus. Saya percaya ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan dengan satu kerinduan kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan mau, dan kita menjadi pelaku firman. Mari saudara kita bacakan. Tuhan ingatkan ya, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menanggalkan dosa-dosa kita, hasilkanlah buah daripada pertobatan. Jadi kita orang Kristen berbeda dengan agama-agama lain. Kalau agama lain dengan perbuatan masuk surga, masuk nirwana, tetapi kita masuk surga karena karya penebusan Tuhan Yesus. Karena Dia sudah mati buat dosa-dosa kita, dan kita hidup benar, hidup kudus, dan itulah yang membawa kita ke surga. Dan setelah itu kita harus berbuat baik ya, untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan Tuhan di dalam kita. Jadi bukan berarti orang Kristen nggak perlu berbuat baik, harus saudara. Itu yang menentukan upah kita di bumi dan di sorga. Itu yang membuat kita sampai ke sorga juga. Karena dengan kita dibaptis air, baptis pertobatan, baptis Roh Kudus, baptis kuasa, tapi kita tidak berbuat baik, tidak menghasilkan perbuatan, akhirnya iblis menyeret kita kembali ke belakang. Untuk apa? Untuk murtad, untuk balik kembali kehidupan yang lama, mengikuti kedagingan sehingga kita binasa. Ya, makanya jangan percaya dengan sekali sekali selamat tetap selamat, karena ada ajaran Kristen yang saya temui ya, dengan orang-orang yang saya jumpai itu ada yang bilang kita udah selamat, udah sekali selamat gitu, nggak kalau menurut tidak ya, karena sesuai firman ya, maka kita kerjakanlah keselamatanmu dengan gentarkan Allah. Kalau kita takut dan gentar dengan Allah, kita meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa-dosa kita ya, meninggalkan perilaku, tabiat, karakter, kedagingan, menanggalkan semuanya. Jadi kita bagaimana Tuhan orang lain melihat Tuhan di dalam kita, yaitu dengan perbuatan baik ya saudara, dengan karakter Kristus. Orang nampak melihat kita ya, karena kita ini disorot, karena kita ini kan terang. Apa-apa tuh orang Kristen lihat tuh seperti itu, tuh orang Kristen tuh seperti itu tuh. Sering nggak saudara mendapatkan pernyataan seperti itu ya? Jadi orang Kristen itu sebetulnya jadi sorotan bagi orang dunia, karena kita ini ada terang ya. Apalagi kita bersaksi, memberitakan Injil, tapi kalau kelakuan kita, sifat kita, karakter kita yang belum baik, belum benar ya, masih mengikuti emosi, mengikuti kedagingan, marah-marah, apapun juga, saudara, itu yang akan menjadi batu sandungan. Mari kita baca di dalam Galatia 5. Saudara, mari kita baca di dalam Galatia ayat yang ke-5.
Galatia 5 ayat yang ke-16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, dan jangan saling menantang dan saling mendengki. Ya puji Tuhan saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sudah percaya Yesus, apalagi sudah dipenuhi Roh Kudus, kita harus mengikuti Roh Kudus yang kuat. Kita harus mematikan kedagingan kita dan hidup di dalam roh. Bagaimana kita ciri-ciri orang yang udah kepenuhan Roh Kudus, saudara ya? Udah dipenuhi Roh Kudus, ya, tapi masih mengikuti kedagingan, bisa, saudara. Ya, seringkali melemahkan lagi rohnya, mengikuti keinginan daging sehingga menyeret yang roh yang kuat ini menyeret jadi lemah lagi, saudara. Ada saya perhatikan orang-orang seperti itu ya, dengan sudah dibaptis Roh Kudus ya, sudah pelayanan, sudah WL, sudah worship, sudah bawa firman Tuhan, sudah mendoakan orang gitu. Tetapi kalau di mimbar atau di pelayanan itu berbeda dengan kehidupannya sehari-hari, saudara ya. Maksudnya bertolak belakang ya, seperti pakai topeng-topeng ya, kalau di depan shalom, baik, manis, ya ramah. Tetapi pada saat di luar pelayanan, di luar dia dalam melayani jiwa-jiwa itu berbeda, bertolak belakang ya. Saya perhatikan karena saya bertemu dengan banyak orang, banyak karakter, banyak sifat, banyak tabiat, saudara. Nah di situ saya sendiri merasa heran, kok bisa ya, maksudnya udah berbahasa roh ya, udah dipenuhi Roh Kudus, harusnya Roh Kudus itu yang menuntun ya, yang menguasai. Dan ciri-cirinya saudara perhatikan deh. Kita juga belajar, kita juga harus meneladani apa yang Yesus lakukan, dan kita juga kepenuhan Roh Kudus harus menghasilkan buah-buah roh. Kita cek and recheck, adakah kita penuh dengan kasih, kasih mesra ya, ada sukacita, selalu bersyukur, selalu bahagia ya. Adakah juga kita damai sejahtera ya, terutama di hati. Kadang kan gelisah, takut, hati ini kadang kesel, marah, emosi, panas hati, ada saudara. Tapi mari kita ambil, minta Roh Kudus, biarlah damai sejahtera-Mu mengalir melimpah. Walaupun ini masalah membuat kita marah, kesel, pahit ya, sakit hati itu ya, kecewa ya dengan keadaan, dengan masalah. Saya juga kemarin juga sempat ada masalah ya, tapi Tuhan sudah mempersiapkan saya bulan April itu untuk doa puasa sebulan ya. Jadi masalah ini tidak menggoncangkan saya ya, tidak membuat saya stres atau menangis terus gitu, enggak ya. Tapi saya percaya, saya serahkan pada Tuhan, pelayanan milik Tuhan bukan milik saya. Dan saya juga bekerja sama Tuhan, lakukanlah bagian kita dengan baik, kerjakanlah bagian kita dengan baik, saudara ya. Jadi apapun seringkali Roh Kudus persiapkan hati kita, mental kita untuk menghadapi masalah ya, makanya prepare ya, persiapan. Kemarin juga kita mengadakan persiapan untuk masa-masa kegoncangan yang di depan. Jangan kita menjadi panik, menjadi stres, menjadi kalang kabut ya.
Karena kemarin juga saya sempat dipertemukan dengan pendoa-pendoa, hamba-hamba Tuhan, dan dia sharing, dia kesaksian hidupnya, dan juga dia bilang, "Bu Maria, saya pada waktu lockdown pertama, waktu COVID 2020, itu Tuhan bilang sama saya bahwa COVID ini eh, kan makin lama kan sudah makin apa namanya hilang ya, sudah makin eh, menurun ya, dan sekarang kita bisa bebas ke mall, bekerja apa. Tetapi Tuhan bilang pada waktu 2020 dikatakan kepada dia waktu dia berdoa bahwa tahun 2025 akan terjadi lagi semacam sakit penyakit sampar, saudara, yang mematikan. Jadi ini sih belum seberapa gitu ya. Tapi kedepannya akan lebih parah, lebih dahsyat lagi ya, penyakit sampar ini melanda seluruh bumi. Sehingga yang kena tuh berapa hari meninggal, berapa hari meninggal, berapa hari meninggal. Ya oleh sebab itu kita persiapkan masa kegoncangan. Kita nggak tahu ya, bukan berarti perlindungan Tuhan kurang ya, tapi memang sudah waktunya Tuhan untuk pulang karena sakit penyakit, karena bencana, karena apa kita harus persiapkan, bukan karena tua atau muda, bisa suatu hari berpulang lebih dahulu, mungkin anak-anak kita, cucu kita, apapun juga bisa, saudara. Gak melihat, oh dia udah tua deh, bentar lagi pulang. Enggak, saudara. Ada yang masih apa namanya panjang umur, tua, tapi anak-anaknya semua sudah meninggal ya, saudara ya. Jadi kita harus persiapkan kita untuk masa-masa kegoncangan. Persiapan kita apa sih? Dekat dengan Tuhan, naikkan pujian penyembahan, hati kita tertuju pada Tuhan, rajin baca firman, dan juga kita rajin melayani, bersaksi dimanapun kita berada, ya. Dan kita juga boleh apa namanya menyaksikan ya kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga ayo ini saatnya kita untuk mengumpulkan gandum dibawa ke Tuhan ya, kita mengumpulkan jiwa-jiwa, menguatkan yang lemah untuk kuat, dan kita boleh menjadi pemenang ya, membawa jiwa-jiwa itu menjadi mahkota kita di surga, saudara. Ya, saya mengucap syukur bahwa Tuhan selalu memberikan nasihat, memberikan Roh Kudus, menguatkan lagi, mengingatkan lagi untuk hal-hal yang kita harus kerjakan ke depannya apa nih, yang harus kita lakukan apa nih, ya jangan stuck kehidupan ini. Oh, udahlah, ini kadang orang berfokus pada masalah terus sehingga lupa ya dengan kerinduan Tuhan, tujuan hidup kita. Udah fokus masalah, dipusingin masalah terus. Ayo kita tanggalkan semua beban dan dosa. Ayo dengan mata hati pikiran yang tertuju pada Kristus, sehingga Tuhan bukakan destiny rencananya ke depannya seperti apa. Jadi kita bisa melihat apa yang Tuhan buka ini apa ya. Jangan pikiran kita terkunci, pikiran kita terikat dengan masalah pergumulan terus ya. Tapi marilah kita dengan mata hati pikiran yang tertuju pada Kristus, apalagi Roh Kudus sudah menjadi penolong, sehingga kita berdoa, Tuhan bukakan rencanamu dalam hidupku, Tuhan bukakan destiny yang Tuhan sudah takdirkan, sudah tuliskan di dalam buku kehidupan. Kita setiap orang punya buku kehidupan. Biarlah kita berjalan menggenapi seluruh rencana Tuhan. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang pemotongan destiny, tidak ada yang terlambat. Seringkali kita malas-malas ya untuk membangun manusia roh kita. Kita malas bangun, malas berdoa, malas baca firman, malas apalagi melayani, saudara ya. Apalagi nanti malas bekerja. Seperti kemarin ada orang yang konseling, saudara ya, kesusahan, ya maksudnya usaha ini gagal, usaha itu gagal, saudara ya. Akhirnya dia malas untuk berusaha lagi, malas untuk bergerak lagi, berpikir lagi gimana, saudara ya. Seringkali memang kita diperhadapkan dengan keadaan di mana kita harus never give up, berjuang, berjuang, rajin terus ya. Gagal satu, ayo bikin usaha yang lain. Gagal satu, ayo bikin kerjaan yang lain. Jangan putus asa, saudara ya. Dan kemudian, dan saya juga melihat orang-orang yang berhasil itu
mereka mengalami 1000 kegagalan dan 1001. Nah, yang satu itulah dia berhasil maju dan baik rohani, jasmani, saudara. Kemudian saya pernah mendengar ada satu orang bertanya ya kepada satu hamba Tuhan, Pak, ini kok hidupnya susah ya, maksudnya eh, makan aja susah ya, kehidupannya pokoknya di bawah garis lah, kemiskinan. Terus hamba Tuhan ini bilang yang saya ingat ya, bilangnya begini, kalau karakter itu nggak bisa ditengking ya, sifat itu nggak bisa ditengking ya, kedagingan itu nggak bisa ditengking ya, harus dimatikan, dilawan. Ya kita bangkit, kita harus berjuang, kita harus rajin bekerja. Makanya firman Tuhan mengatakan kalau tidak kerja jangan makan gitu ya saudara. Nah disitulah harus berjuang, bekerja, harus rajin. Sehingga dia bisa mencukupi makanan kehidupannya sehari-hari ya. Jadi apa-apa jangan doa pelepasan, apa-apa jangan ini setan, bukan selalu ya. Jadi kita harus tahu, oh ini kutuk nih, kemiskinan. Memang kutuk itu bisa kita doakan, kita hancurkan ya semua kutuk-kutuk. Tetapi selebihnya harus kita sendiri yang berupaya, yang bekerja, yang melakukan lah gitu ya saudara. Kalau saudara dalam kekurangan ya, dalam keterpurukan, ayo berjuang, ayo bekerja. Minta Tuhan buka jalan, dikasih otak, dikasih hikmat, apalagi yang harus kita lakukan, kita kerjakan dengan hati yang lurus ya, bukan pekerjaan yang menipu ya, bukan pekerjaan yang tidak benar. Kita harus tetap di dalam jalan kebenaran dan kita lakukan, pasti berkat Tuhan tercurah. Nggak mungkin nggak sampai susah buat anak sekolah atau sampai nggak makan. Saya dulu juga dalam keadaan susah ya bertahun-tahun, tapi saya tetap makan loh saudara. Tetap bisa menyekolahkan anak ya walaupun terlambat seret-seret ya. Disitulah pada saat kita memasuki padang gurun, memasuki masa-masa sukar, masa-masa sulit, disitulah lihat reaksi kita ya, hati kita. Oh, bisa keputusasaan yang muncul ya, bisa kemarahan, bisa persungutan ya, itu semua muncul kotoran-kotoran di hati kita. Sehingga kita harus buang ya, kita matikan daging, hidup dalam roh. Jadi kita sebagai anak Tuhan depan dan belakang harus sama. Maksudnya kita di luar baik ya, di mimbar pelayanan luar biasa. Kita pun harus di dalamnya mempunyai hati yang baik, hati yang benar ya, hati yang eh, mempunyai karakter yang terpancar ya, ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan, kesabaran, kesetiaan ya, dan juga kita punya kelembutan, penguasaan diri, semua itu harus melimpah-limpah. Karena Roh Kudus sudah diberikan pada kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus menghasilkan buah di dalam kita. Jadi buah-buah roh itu yang menampakkan kita di hadapan orang lain, kita ini anak Tuhan apa bukan gitu. Dan ada pernyataan, sebagai anak Tuhan kita memiliki Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh memang tidak terlihat oleh manusia. Jadi Roh Kudus itu orang lain nggak bisa melihat. Kita pun nggak bisa melihat Roh Kudus. Tetapi orang-orang bisa melihatnya melalui keseharian kita. Dengan hidup yang baik, mental yang sehat, karakter yang mulia, selalu ada damai dan sukacita, maka ketika orang melihat kita, mereka bisa berkata, ada yang berbeda dari orang ini, pasti ada roh Allah di dalamnya. Ya, jadi kita membedakan dengan orang dunia dengan kita, karena kita ada roh Allah. Bagaimana kita orang dunia lihat Roh Kudus? Bagaimana kita lihat Roh Kudus? Dan kita sendiri harus menghasilkan buah roh, itulah yang nampak ya. Saya juga seringkali diperhadapkan dengan masalah, bentrokan ya, perpecahan atau apa ya. Maksudnya saya tuh baru tahu gitu ya kemarin waktu ke Sukabumi tuh ada penginjil-penginjil muda ngobrol kita ya. Kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil, sebagai anak-anak Tuhan sudah menang atas 3 hal ini, itu luar biasa. Menang apa ya? Menang dari
cinta mamon, cinta uang ya, menang dari kesombongan. Dan yang ketiga menang dari fitnahan. Jadi oh begitu ya. Saya sendiri nggak ngeh ya. Seperti kalau dikatakan jangan memfitnah atau jangan kena fitnahan gitu ya. Saya tuh baru ngerti kalau fitnah itu artinya kita dijelek-jelekin di luar. Padahal kita enggak seperti itu gitu ya. Kita dikata-katain pokoknya aduh, pokoknya disebarlah gosip-gosip atau fitnahan yang jahat ya. Saya juga baru tahu bahwa karena mereka menyampaikan ke saya, si itu tuh begini, menyampaikan begini ke saya gini-gini. Oh, saya baru tahu itu namanya fitnah gitu ya. Jadi ya udahlah saya bilang saya tidak membalas, saya bilang saya juga tidak mau apa namanya mengklarifikasi kepada orangnya karena saya pikir dia juga udah pelayan Tuhan, udah harusnya berbuah roh, udah harusnya unity ya, maksudnya di dalam pelayanan ini harus ada unity ya, kesehatian di dalam doa, di dalam pelayanan ya. Ya kita juga sebagai pemimpin juga melihat ada nggak buah rohnya ya. Kalau seringkali marah, seringkali di depan beda, manis-manis, di belakang ternyata jahat sama kita ya. Ya itulah udah saatnya saya bilang udah Tuhan, Tuhan aja membuang ranting-ranting ya, maksudnya pohon yang tidak berbuah, bahkan daunnya kering dipotong, digunting, dibuang ke dapur api ya. Saya juga sebagai pemimpin wah ini nggak bisa unity, nggak bisa sehati ya. Untuk pelayanan ini kan diperlukan orang-orang yang mempunyai kerinduan yang sama, hati yang sama ya. Di mana Roh Kudus bekerja, ayo kita sama-sama. Pas Agape bukan milik saya, milik Kristus. Ini hanya satu wadah di mana kita bisa melayani, bukan jadi Kristen yang biasa-biasa lagi. Kita harus bisa sharing firman, kita bisa mimpin pujian, kita bisa mendoakan, kita bisa bersaksi dimanapun kita berada, kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Karena terlebih dahulu kita harus jadi pendoa yang di hati Tuhan. Kenapa? Seringkali kita, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melayani? Bukankah aku sudah mengusir setan, sudah menyembuhkan, membangkitkan orang mati? Tuhan bilang, aku nggak kenal. Ya, sebab itu, ayo dekat sama Tuhan, jadi pendoa yang dekat di hati Tuhan. Sehingga pada waktu kita sudah menyelesaikan semuanya, Tuhan datang, sabaslah hai hambaku yang setia. Tuhan menyambut kita. Ya, jadi kita hati-hati dalam kehidupan ini, jangan jadi batu sandungan. Kita juga harus baik, yang menyatakan kebaikan Tuhan. Buah-buah roh jangan ikuti kedagingan, emosi, marah, cepat tersinggung ya. Nah itu bahaya saudara ya. Baiklah kita punya hati yang tenang, tentram. Seringkali diperhadapkan tiba-tiba dengan situasi, keadaan yang membuat kita kesel, marah, apapun. Tapi balik lagi ke kita, Tuhan, Engkau berbicara apa dalam masalah ini? Ya, nah Roh Kuduslah yang lembut, ngomong di hati. Pembelajarannya engkau harus sabar, engkau harus mengampuni, engkau harus mempunyai hati yang legowo, ya saudara. Apapun juga kita harus memanage hati kita ya. Membuat hati kita tetap ada tentram, damai sejahtera, apa-apa kita berdoa ya. Kuncinya apa? Berdoa, ngomong sama Roh Kudus, ngomong sama Tuhan. Apapun juga situasinya yang gak enak ya, kita belajar ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok aku begini sih, kok orang ini begini sih ya. Tuhan aku ampuni dia, aku lepaskan pengampunan. Sehingga kita tidak menempel kepahitan ya, tidak menempel kejengkelan ya, tidak menempel yang pikiran negatif, hati negatif kita buang. Ya, biarlah kita membersihkan hati kita karena Roh Kudus itu juga seperti air yang mengalir membersihkan setiap kotoran hati kita. Sehingga Tuhan nyaman tinggal di dalam kita. Karena kalau kita hidup jahat, hidup gak benar, pembenaran diri terus, gak mau disalahin, walaupun sudah salah, gak mau disalahin, gak mau ditegur, itu bahaya saudara. Lambat laun, pengurapan itu kan hilang ya, dan lama-lama setan yang masuk ya, sehingga dipakai. Pendoa-pendoa ini kan bisa dibilang nabi-nabi Tuhan, akhirnya keluar sihir, akhirnya keluar menjadi nabi-nabi palsu, padahal dulunya benar, akhirnya melenceng ya, akhirnya jadi dipakai iblis. Jangan kita seperti itu, baiklah kita
tetap hati kita pada Tuhan, dalam ketulusan, dalam hati yang sungguh-sungguh mau hidup benar, hidup kudus. Misalkan kita masih ada hal yang gak beres, gak benar, Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan bebaskan. Gak usah cari-cari pelepasan, tapi baiklah kita merubah hati kita, hidup kita, tabiat kita, pikiran kita, perbuatan kita, omongan kita. Ya, mungkin ada yang suka pedes, nyakitin. Ya, itu karena hatimu belum beres. Sehingga apa yang dikatakan itu selalu menyakitkan, kepahitan, karena hatinya belum dibereskan. Tapi kalau kita lembutkan hati, jangan keraskan hati, itu Tuhan bekerja. Saya pernah mengalami juga, ya saya juga nggak tahu, mungkin itu di dalam roh ya. Saya sudah mengampuni suami, ya saya sudah melupakan perbuatannya, tetapi ternyata yang di dalam roh ini belum gitu. Disitulah saya waktu itu mengalami satu pelepasan ya, dibilang kelepasan. Pada waktu itu saya minta didoakan, tiba-tiba saya mengalami pelepasan. Nah, itulah saya baru tahu bahwa roh, kedalaman roh itu hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang akan bersihkan, Tuhan akan bereskan. Kalau hati kita tulus, hati kita mau berubah, hati kita mau diproses, dibentuk, ya. Jangan berontak, jangan marah. Situasi seringkali memepet orang-orang untuk satu perubahan karakter. Tapi kita yang nggak tahu ini didikan Tuhan, jadi marah. Kok gue udah melayani, gue kok dagang susah, seret apa. Gue pokoknya marah deh. Ya makan aja susah, beras aja susah. Jadi marah, emosi. Padahal yang Tuhan sedang bentuk yaitu hati. Hati yang mau berubah, hati yang mau tenang, mau sabar, jangan membalas ya. Dan kita bisa melakukan apa yang baik ya. Tabur lah, kalau orang jahat sama kita tetap kita tabur yang baik. Itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya ya. Makanya kalau tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Maksudnya bukan secara logos ya, tapi secara rohani ya. Kalau orang jahatin kita, ayo kita balas dengan kebaikan. Itu artinya. Puji nama Tuhan, saya percaya bagi kita yang sudah dibaptis Roh Kudus dan yang sudah punya Roh Kudus di hati, terus minta kepenuhannya supaya buah-buah roh itu mengalir dalam hidup kita dan kita sampai ke dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pesanmu kali ini Bapa, kami hidup di dalam rohmu, kami dikuasai oleh Roh Kudusmu, sehingga karakter tabiat lama yang jahat, yang tidak benar, yang seringkali mendukakan Roh Kudus saat ini di dalam nama Yesus, kami mematikan semuanya. Biarlah buah-buah roh mengalir dalam hidup kami. Ada kasih-Mu, ada sukacita-Mu, ada damai sejahtera-Mu, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri penuh di dalam hati kami, dalam hidup kami. Biarlah terus kami berawas-awas, berhati-hati menjalani hidup ini ya Bapa, sehingga kami hidup di dalam pertobatan dan sampai kami pada ke surga yang kekal. Karena kami tahu Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami, tapi Roh-Mu yang memampukan kami ya Bapa, untuk hidup benar, hidup kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Biarlah kami hidup benar, hidup kudus, karena roh kebenaran itu sudah menguasai hidup kami. Dan kami mau mematikan kedagingan kami, sifat-sifat lama kami, dan menanggalkan dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, turunlah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, dan kebaikan-Mu diketahui oleh semua orang, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Menyala-nyala dan layanilah